Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Puji Lestari dengan NIM 8777000788. Saya dari kelompok 2 bersama dengan Kak Rika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 4A pembelajaran mikro menyusun RPP atau RPPH. Baik, yang pertama yaitu kita menggunakan kurikulum Merdeka. Di sini kita membuat mata pelajarannya itu matematika, tingkatnya tingkat SD kelas 1 fase A. Yang pertama yaitu ada identitas modul ajar. Yang pertama sekolah, yaitu di SD Negeri 01 Pemalang. Pengembang modul ajar yaitu dengan saya sendiri, Yuni Puji Lestari, dengan Kak Rika Trisnawati. Mata pelajarannya yaitu matematika, semesternya 1, fase atau kelasnya yaitu fase A, elemennya yaitu bilangan, materi, penjumlahan, dan pengurangan 1 sampai dengan 10. Alokasi waktu 10 sampai 15 menit, dan pertemuan kedua. Yang kedua yaitu capaian pembelajaran. Di sini capaian pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Ada capaian pembelajarannya itu sendiri, terus tujuan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu alur tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu capaian pembelajaran itu ada beberapa. Yang nomor 1 yaitu peserta didik dapat menyebutkan bilangan cacah 1 sampai dengan 10. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan sampai dengan 10 dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membilangnya. Terus yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan masalah penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk kalimat matematika. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik menyebutkan bilangan cacah 1 sampai dengan 10 yang sesuai pada kartu angka. Yang kedua, peserta didik melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, peserta didik menulis masalah penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk kalimat matematika. Lalu yang ketiga yaitu alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajarannya yaitu membilang lambang bilangan cacah 1 sampai dengan 10 menggunakan kartu angka, lalu melakukan pembuktian operasi hitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda konkret. Dan kita menggunakan stik es krim. Lalu yang ketiga yaitu ada informasi umum. Informasi umumnya yaitu mencakup yang pertama target peserta didik, pastinya kita yang seperti sudah dijelaskan di awal, yaitu peserta didik kita adalah kelas 1, fasenya itu fase A. Terus yang kedua adalah kompetensi awal atau hasil asesmen awal. Yaitu 1, membilang urutan bilangan dari 1 sampai 10 dengan lancar. Yang kedua, mengenal lambang bilangan 1 sampai 10. Yang ketiga, menghitung banyak benda dalam satu kumpulan. Lalu ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini yaitu kita berharap siswa itu dapat bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Terus yang keempat yaitu sarana atau media pembelajaran. Di sini kita menggunakan kartu angka, stik es krim, pensil atau pena, LKPD, buku cetak pegangan guru. Lalu selanjutnya yaitu ada model pembelajaran yang digunakan. Di sini kita menggunakan model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pembelajaran berbasis masalah. Dalam hal ini kita wujudkan pada kegiatan orientasi masalah menggunakan stik es krim. Lalu dengan pendekatan konsep pictorial abstrak atau CPA yang mengembangkan pemahaman matematis siswa dari manipulasi objek nyata, kita menggunakan stik es krim, representasi gambar pada LKPD, hingga penggunaan simbol matematika plus dan minus di papan tulis. Metode yang kami gunakan yaitu ceramah interaktif, tanya jawab, dan penugasan.
Lalu selanjutnya yang keempat yaitu komponen inti. Di komponen inti ini ada 3, ya ada 3. Yang pertama yaitu pertanyaan pemantik. Di sini kita membuat pertanyaan pemantik itu, Ibu mempunyai 4 stik es krim di tangan kanan, lalu di tangan kiri Ibu memiliki 2 stik es krim. Kira-kira stik es krim Ibu makin banyak atau makin sedikit ya? Lalu yang kedua itu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu juga kita menggunakan 3, yaitu pertama kegiatan pendahuluan kurang lebih 2 menit, lalu ada kegiatan inti kurang lebih 10 menit, dan ada kegiatan penutup kurang lebihnya yaitu 3 menit. Untuk yang pertama, kegiatan pendahuluan, itu kita ada keterampilan membuka dengan cara guru menyapa, mengecek kehadiran, dan berdoa. Lalu yang kedua, penyampaian tujuan pembelajaran. Di sini guru menjelaskan bahwa hari ini mereka akan belajar cara menghitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan stik es krim atau pena dengan seru. Lanjut untuk kegiatan inti, di sini kita menggunakan waktu kurang lebih 10 menit, yaitu ada orientasi masalah, guru memegang 4 stik es krim dan meminta siswa menebak totalnya jika dijumlahkan dengan 2 stik es krim lagi. Lalu ada eksperimen konkret atau keterampilan menjelaskan. Di sini guru mendemonstrasikan penggabungan stik es krim di tangan kanan dan kiri, lalu menghitungnya secara bersama-sama di depan kelas. Lalu selanjutnya yaitu pendekatan simbolik. Guru menuliskan simbol tambah dan kurang di papan tulis dengan ukuran besar agar mudah dilihat. Lalu ada interaksi dan penguatan, yaitu keterampilan bertanya. Guru melibatkan siswa untuk menjawab pertanyaan dan memberikan pujian kepada anak yang menjawab. Lalu yang terakhir pada kegiatan inti yaitu kita ada variasi stimulus, yaitu guru bergerak ke berbagai sisi kelas sambil menunjukkan media agar seluruh siswa merasa terlibat. Lalu untuk kegiatan penutup kurang lebih 3 menit, yaitu ada refleksi, guru bertanya perasaan siswa belajar menggunakan stik es krim, lalu ada evaluasi, memberikan beberapa soal terakhir pada LKPD, ada keterampilan menutup, guru membimbing siswa menyimpulkan bahwa penjumlahan itu menambah, pengurangan itu mengambil. Lalu yang terakhir ada tindak lanjut. Guru memberikan apresiasi dan menutup dengan salam. Baik, untuk yang ketiga yaitu ada asesmen atau evaluasi pembelajaran. Di asesmen atau evaluasi pembelajaran ini, yaitu yang pertama ada rubrik penilaian kognitif atau asesmen sumatif. Yaitu guru mengevaluasi hasil belajar siswa melalui lembar kerja tertulis atau LKPD yang berisi soal-soal penjumlahan sebanyak 5 soal dan pengurangan sebanyak 5 soal gambar objek. Cara penilaiannya yaitu setiap soal yang dijawab dengan benar mendapat nilai 10. Artinya, soal penjumlahan sebanyak 5 jika benar semua berarti 50. Begitu juga dengan soal pengurangan. Jika benar semua yaitu juga 50. 50 ditambahkan dengan 50 hasilnya maka 100. Lalu yang kedua ada rubrik penilaian sikap atau asesmen formatif. Di sini guru mengobservasi aktivitas antusiasme dan kemandirian siswa saat proses tanya jawab dan diskusi menggunakan stik es krim. Cara penilaiannya, guru cukup mengamati siswa yang mengisi LKPD-nya tanpa mencontek teman, dan guru juga mengamati siswa yang aktif dan benar saat menjawab pertanyaan dari guru. Dan yang ketiga yaitu rubrik penilaian keterampilan atau psikomotor. Guru melihat langsung keterampilan fisik siswa saat bermain media pembelajaran di kelas, seperti anak bisa memegang dan menghitung bertambah atau berkurangnya stik es krim. Lalu untuk yang kelima ada lampiran. Lampiran yaitu ada 1 pengayaan dan remedial. Yang pertama yaitu remedial. Bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, diberikan kegiatan remedial berupa pengerjaan soal penjumlahan dan pengurangan 1 sampai dengan 6 dengan bantuan benda konkret dan pendampingan guru. Lalu yang kedua ada pengayaan. Bagi peserta didik yang sudah mencapai tujuan pembelajaran, diberikan kegiatan pengayaan berupa soal cerita 2
pola langkah dan pencarian pasangan angka 10 dalam rentang 1 sampai dengan 20. Seperti contoh yang pertama yaitu 12 ditambah 4 sama dengan titik titik titik. Yang kedua, tulis pasangan angka yang jika dijumlahkan atau dikurangi hasilnya 10. Yang ketiga, menggunakan angka hilang seperti 7 ditambah titik 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 sama dengan 10 atau 9 dikurang titik 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 sama dengan 4. Lalu yang kedua ada lembar kerja peserta didik. Di sini materinya yaitu penjumlahan dan pengurangan 1 sampai dengan 10, lalu ada nama, kelas, dan tanggal. Lalu soalnya seperti ini. Ayo berhitung, hitunglah hasil penjumlahan dan pengurangan di bawah ini. Pada penjumlahan soalnya ada 5, yaitu yang pertama 2 apel ditambah 3 apel sama dengan titik-titik. Soal yang kedua 4 pena ditambah 2 pena sama dengan titik-titik. Dan yang ketiga ada 1 buku ditambah dengan 2 buku sama dengan titik-titik. Dan yang keempat ada 5 jeruk ditambah dengan 3 jeruk sama dengan titik-titik. Untuk yang kelima yaitu ada 4 bola ditambah dengan 3 bola sama dengan titik-titik. Lalu ada pengurangan juga. Pengurangan juga di sini ada 5 soal. Yang nomor 1 yaitu ada 7 buah apel dikurangi dengan 3 buah apel sama dengan titik-titik. Terus yang kedua ada 4 pena dikurangi dengan 2 pena sama dengan titik-titik. Dan yang ketiga ada 3 buku dikurangi 2 buku sama dengan titik-titik. Lalu di sini yang keempat ada 10 jeruk dikurangi dengan 9 ya, 9 jeruk sama dengan titik-titik. Lalu yang kelima itu ada 8 bola dikurangi dengan 3 bola sama dengan titik-titik. Lalu di sini juga kita membuatkan refleksi agar siswa juga bisa melingkari perasaannya ketika mengerjakan LKPD-nya, yaitu ada mudah, ada biasa saja, dan ada sulit. Untuk yang ketiga yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu buku sumber rujukan bagi pembuatan RPP kelompok kami. Yang pertama yaitu Rahayu U 2025, Panduan Pembelajaran Mikro SPIK 4212 Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Ini adalah buku modul yang kami dapat dari Universitas Terbuka dan menjadi salah satu bahan rujukan atau acuan kami membuat RPP ini. Tapi selain dari buku modul itu, kami juga ada beberapa buku ataupun jurnal yang kami baca dan kami jadikan sebagai sumber rujukan bagi kelompok kami. Yaitu diantaranya ada Pusat Kurikulum dan Perbukuan tahun 2021, buku Panduan Guru Matematika untuk Sekolah Dasar kelas 1, Jakarta, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lalu ada Susilawati dan Dara R tahun 2021, Belajar Bersama Temanmu Matematika untuk Sekolah Dasar kelas 1, Jakarta, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya ada Asgaf A dan Uthman M tahun 2020, penerapan pendekatan konkret pictorial abstract atau CPA untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa sekolah dasar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar volume 7 nomor 2 halaman 115 sampai 124. Lalu ada Helmiati tahun 2013, Micro Teaching melatih keterampilan dasar mengajar, Yogyakarta, Aswaja Presindo. Ada Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tahun 2022, Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lalu ada Hotimaha tahun 2020, penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu Jurnal Edukasi volume 7 nomor 3 halaman 5-15. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.